Action. Oke. Nah, action. Halo semuanya, kembali lagi di tutorial.net Core Recruit ya teman-teman semuanya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah mencoba setting aplikasi kita dengan database. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi kita ini bisa berinteraksi dengan database ya. Jadi nggak cuma dihubungkan tapi bisa berinteraksi gitu. Oke, langsung saja let's go. Kita akan buat model ya. Klik kanan, add new item. Kita buat dulu model namanya movie ya, begini teman-teman. Jadi si model ini adalah nanti akan kita convert menjadi table di database gitu ya teman-teman. Jadi model itu adalah representasi dari table di database kita. Jadi apapun yang kita tulis di sini propertinya ya akan jadi kolom. Kita buat properti with, terus kita namakan ID. Jangan lupa kita tandai dia sebagai primary key. Terus kita buat lagi prop tab, kita buat string, terus kita buat title. Kita tandai dia sebagai required, artinya nggak boleh null. Nah, itu teman-teman. Ini contohnya kayak gini. Kita buat model seperti ini. Saya ada contekan sedikit di GitHub. Tapi ini GitHub-nya saya bikin private ya. Jadi kalian nggak bisa nyontek di sini dulu gitu. Jadi kalian mesti nonton dulu. Nanti akan jadikan public ketika tutorial ini sudah selesai gitu ya. Kayak gini teman-teman. Kalian boleh ketik dulu ya di Visual Studio kalian. Oke, nah sudah. Jadi di sini kita tambahkan data annotation ya. Ini bisa disebut juga validasi gitu ya. Validasi by code. Gitu. Kita validasi bahwa title ini harus diisi, description ini harus diisi, label ini harus diisi gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Sip, lanjut. Kita akan buat yang namanya konteks sekarang. Sudah data di sini. Ya, data. Di situ kita buat namanya kelas di sini app db konteks. Nah, di sini harusnya kita akan mengextend ini ya ORM kita. Kita akan memakai entity framework. Nah, kalau di tempat lain itu kalau di Laravel namanya adalah Laravel Eloquent. Jadi ORM-nya Laravel adalah Eloquent. Ya, kalau di Java itu namanya adalah Spring Boot JPA. Spring Data JPA ya. Ini untuk berhubung dengan database gitu. Terus mana lagi ya, saya kurang tahu sih yang lain. Kalau di .js itu kalau pakai SQL itu namanya kita pakai SQLize. SQLize ORM untuk aplikasi Node.js ya. Kalau kita pakai MongoDB kita bisa pakai namanya Mongoose. Nah, ini Mongoose ODM, objek dokumen model ya. Sama kayak ORM kan objek relational model itu ya, mapping ke model lah sama aja. Gitu teman-teman. Jadi si entity framework ini entity framework ya, entity framework core adalah ORM untuk aplikasi .NET gitu teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu dependensinya ya. Klik kanan di project, terus kita manage target package. Setelah itu kita klik those, kita tulis saja sini entity framework, enter. Nah, ini ada entity framework, ada entity framework core. Kenapa ada dua? Jadi sebelum ada .NET Core, ada yang namanya .NET MVC, .NET Tok gitu ya, .NET aja gitu. Nah sekarang dibedain tuh yang core sama yang biasa. Yang core ini yang terbaru ya teman-teman. Kalau project-project lama biasanya pakai entity framework doang. Oh yang sekarang yang core. Nah, kalian bisa langsung install aja yang latest. Saya install yang 801 karena sudah pernah install. Jadi biar langsung cepat gitu ya. Nah, kemudian habis entity framework core, pastiin yang entity framework core-nya, aduh saya kayaknya salah install nih.
edit film oke, tapi nggak masalah sih harusnya. Harusnya misal tuh yang SQL Server nih, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Edit film ini untuk semua kayaknya ya, untuk semua database. Sekarang yang tools, nah ini edit film core tools ya, kita pilih yang ini. Saya biasa ya 801, kalian install yang latest saja, apply, accept, dah saya. Nah, terus itu kita balik lagi ke DB konteks kita. Nah, kita ketik begini DB konteks, dia akan merah-merah ya, jadi kayak nggak tahu nih apaan. Nah, kita alt enter ya, alt enter nih atau ctrl koma, saya bisa alt enter sih, alt enter. Terus sini kita using dulu, using Microsoft Core, Core maksudnya. Kemudian kita bikin konstruktor dengan pencet alt enter ya, enter lagi. Sudah seperti ini. Kemudian kita sini tulis app db context. Nah, kenapa ribet banget gitu kayaknya ya, ini tapi formatnya seperti ini, jadi kalian mesti ngikutin formatnya kayak gini ya teman-teman. Nah, terus kita register table ya, ini ya teman-teman ya. Terus kita buat public db set, kemudian sini movie ya, gitu teman-teman ya. Ini movies. Terus kita buat untuk konfigurasi data awal ya, kita akan isi data dummy itu untuk di awal ini. Kita buat aja sini protected, caranya memang gini ya, jadi memang begini gitu, protected on model creating. Nah ya, jadi udah ini kita hapus saja. Terus kita ketik model builder, nah dia udah so tahu nih, tahu tapi bener ya kayak gitu. Terus kita dot hash data, terus sheet data, ini kita akan panggil function namanya sheet data ya di dalam hash data ini. Nah, functionnya sudah ada, lumayan panjang sih memang functionnya. Kita coba buat dulu ya, di bawah sini kita buat private static sheet data, ini void sheet data. Kok void sih? Enggak void, dia list dari si movie ini teman-teman ya. Nah, baru nih dalam ini kita akan return data ya. Nah ini sip. Nah, jadi kita buat return new list ya, kita bikin begini, return new list movie begini. Nah, dia ada kurung kawalnya. Nah, kalian kurung kawalnya taruh ini si new movie ini ya, sampai sini, dan copy paste gitu ya, kalau bingung gitu ya. Nah, karena ada dua, berarti kita bikin wownya lagi 2 koma ya kan, koma jadi ada 2 gitu. Ini kayak apa, kayak array gitu ya teman-teman, kayak array. Ya, bukan array yang gimana ya, ini array biasa kok, tapi bentuknya list kalau di .NET itu. Nah, kita collapse dengan pencet ctrl mo ya, collapse ctrl mo. Kalau mau dibuka ctrl mp, kalian buka semua nih kayak expand. Kalau kalian mau tutup semua ctrl mo gitu ya. Oke, cukup melelahkan ya cukup melelahkan. Jadi oke, lanjut. Ini belum selesai, ini sedikit lagi kita buka package manager console. Kalau belum ada di bawah sini, kalian bisa ke tools, nugget package manager console. Nah, nanti kan terbuka di sini ya. Ini kita clear aja ls. Terus kita buat migration. Ini kayak di Laravel update lagi, sorry, add migration
Nah, obligasinya apa? Inisial. Nah, jangan deh. Movie DB, movie table gitu ya. Add migration, enter. Kita tunggu aja sebentar. Harusnya sih nggak lama ya. Berapa lama nih? Juga bingung. Nah, udah. Apa nih? Di konteks. Oh, iya. Saya lupa. Ada yang perlu ditambahkan. Di program CS ini, kita perlu tambahkan uh, apa ya? Dependency injection. Jadi kita taruh aja di sini. Di bawah sini kita buat builder service app db context. Masukin app db context tadi yang nama file tadi ya. Terus begini. Terus kalian tulis opt atau option, kasih lambda. Kalau JavaScript itu function ya, anonymous function. Kalau JavaScript namanya polisi namanya lambda. Option dot use SQL server. Option dot sebentar saya lupa. Dia itu mana ya? Option bisa use SQL server sih. Wah, ini kayaknya kita perlu install dependensi lagi, teman-teman. Yang tadi saya bilang perlu yang SQL server nih. Harusnya sih udah semua ya, saya kadang suka bingung gitu. Kita perlu install nomor satu ini, install. Atau kalian tadi hapus aja tuh yang SQL server yang Entity Framework itu. Kalian bisa hapus nih. Hapusnya dependencies, package, yang core doang ini kalian hapus nih. Remove. Ya, udah remove. Jadi ini dua doang sekarang ya. Oke. Sekarang harusnya bisa nih option buat use SQL server. Oops. Ini dia belum sync ya. Kita sudah masuk ya. Kita ulang lagi coba ya. Weather.service.db context. Nah, ada nih use SQL server. Nah, kita buat begini, builder .configuration .get connection string. Nah, connection string yang mana? Connection stringnya yang ini, teman-teman ya. Bentar. Yang di sini. Setting. Nah, ini default connection. Nanti dia akan mengarah ke sini nih. Di sini. Nah, kayak gini. Default con. Nah, udah ya. Sip, sudah. Kita coba build dulu aja. Kita build solution. Nah, udah berhasil, nggak error. Lanjut kita buka package manager lagi. Tools, package manager console. Materi lama tuh aneh juga sih sebenarnya. Nah, kita add migration, nah harus cepat nih. Set, nah udah nih, buat ya. Nah, buat nih migrationnya. Ini ada up dan down ya, seperti biasa. Migration kayak gitu. Oke, habis itu kita langsung aja update database. Enter. Nanti dia akan kebuat table di ini kita ya, di database kita. Nah, sip. Udah ini kita close aja semuanya. Close all. Kita buka SQL Server. Ini kebetulan masih kosong ya. Kita refresh dulu. Twing. Nah, udah ada nih. Table. Nah, sudah ada. Kita lihat select top. Harusnya udah ada datanya sih. Iya, sudah ada datanya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Sip. Seperti itu. Jadi ketika kita masih data gitu ya, data ini untuk inisial data gitu ya teman-teman ya.
seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Sepertinya sedikit lelah untuk video kali ini dan cukup panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman.